Tapi kan orang kan harus ingat juga kan tidak mungkin kita ngambil orang Palestina kayak nyiduk cendol gitu kan tidak bisa ya. Bilang kalau sampai masyarakat internasional gagal menemukan solusi bagi manusia Palestina ini, yang umat manusia ini gagal menjadi manusia. Dan saya tahu pasti keputusan yang diambil dalam proses itu bahwa PKB harus dibentuk sebagai partai terbuka, bukan partainya NU. Itu jelas sekali. Saya terlibat. Itu yang ngetik saya itu, draftnya itu. Jadi saya tahu pasti. Secara ideologis, ya saya menolak. Saya menolak untuk membangun konstruksi adanya organ partai politik milik NU. Yang paling intens, mungkin menegangkan sekali buat saya pada waktu itu adalah ketika Gus Dur tidak mau keluar dari istana setelah sidang istimewa itu. Saya dipanggil dan beliau mengatakan saya tidak akan keluar dari istana ini karena istana ini adalah medan pertempuran. Dan NU siap ya, kan banyak juga kritiknya. Tidak spesifik pada NU sih. Memang ormas bisa gitu mengelola tambang, yang dikelola sama orang tambang aja banyak lingkungan yang rusak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Jai Akbar di program Bicara Narasi. Narasumber kita kali ini adalah seorang cendekiawan muslim yang berakar dari tradisi pesantren, seorang pelaku sejarah juga, yang saat ini sedang mengemban amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Pak Kiai, terima kasih banyak untuk waktunya menerima kami. Terima kasih. Kiai, kita mau bicara mengenai isu di Palestina. Kan udah hampir 1,5 tahun ini agresi Israel ke Palestina, khususnya ke wilayah Gaza ya. Dan terakhir korban yang tercatat itu sampai 52.000, ratusan ribu yang luka juga ada. Isu-isu soal kelaparan dan juga soal kurangan gizi, malnutrisi kepada anak-anak. Bagaimana sih sebetulnya PBNU Kiai sendiri membaca eskalasi kekerasan di Gaza ini dalam perspektif kemanusiaan dan keumatan? Yang kita lihat hari ini adalah kenyataan bahwa orang Palestina itu memang sudah tidak punya kedaulatan bahkan atas dirinya sendiri gitu. Nasibnya sendiri itu mau bagaimana itu sudah bukan mereka sendiri yang menentukan. Yang berlangsung di dalam dinamika internasional terkait isu Palestina ini juga sudah bukan lagi mereka tidak punya saham apapun di dalam percaturan yang berlangsung, dan ini memang sebagai hasil akhir dari sejarah sekian lama yang menjadikan orang-orang Palestina itu lalu dalam posisi seperti sekarang. Nah, terakhir saya menyerukan agar siapapun pihak yang ingin bicara atau melakukan sesuatu terkait dengan Palestina ini hendaknya mengorientasikan apa yang dilakukan itu untuk manusia-manusia Palestina, sungguh-sungguh untuk mereka, bukan untuk kepentingan masing-masing. Karena di dalam percaturan politik dan diplomasi internasional, bicara tentang Palestina itu bisa jadi leverage untuk orang yang ngomong. Jadi kalau ada politisi di Indonesia ini bicara kita bela Palestina, dia itu untung duluan. Nah, orang Palestinanya nggak tahu, nggak jelas dapat apa gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Begitu juga di forum-forum internasional kalau ada yang teriak-teriak Palestina.
Bahkan yang menggalang bantuan untuk Palestina itu ya belum pernah ada yang melakukan audit ya. Audit. Nyampe nggak tuh? Orang Palestinanya dapat berapa, yang ngurus dapat berapa itu ya. Nah, sekarang ini kalau kita bicara soal konstelasi politik, kalkulasi politik, perimbangan kekuatan politik, ya Palestina tidak ada apa-apanya. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Karena itu mari kita berpikir tentang mereka ini sebagai manusia-manusia seperti kita. Supaya kita mau untuk melakukan sesuatu bukan karena kalkulasi, karena manusia gitu. Nah, itu satu-satunya yang bisa kita harapkan muncul dari para aktor yang terlibat dalam percaturan terkait Israel dan Palestina ini. Tolonglah berpikir tentang mereka ini sebagai manusia-manusia, bukan sebagai kelompok identitas, bukan sebagai komoditi politik dan lain sebagainya. Ketika saya mengingat lagi bagaimana para founding fathers kita mempertahankan kemerdekaan, saya justru jadi teringat terkait dengan situasi politik di Palestina, di mana ada dua entitas besar yang sebenarnya situasi hampir mirip antara Fatah, Hamas, lalu kemudian ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau dulu di Indonesia ada pilihan pendekatan bersenjata yang diambil oleh kelompok Front Demokrasi Rakyat, Musa, Tan Malaka dan lain-lain berhadapan dengan kelompok diplomasi Soekarno, Hatta dan Syahrir. Nah, sepertinya situasi yang terjadi di Palestina dalam konteks politik lokal mereka juga sama. Nah, bagaimana sih sebetulnya Pak itu melihat dinamika politik internal di Palestina sendiri dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan? Ternyata ada dua pendekatan yang berbeda antara Hamas dan Fatah ini. Beberapa cerita saya dengar, misalnya dari Gus Dur kan, mengatakan bahwa dulu Gus Dur sudah pernah menyarankan kepada Yasser Arafat untuk menerima deal perdamaian walaupun ya two state solution itu walaupun tetap masih mengakui keberadaan Israel. Tidak memuaskan, tapi itu sesuatu yang harus yang bisa dicapai dan diperlukan dalam proses memperjuangkan nasib Palestina itu. Seperti halnya dulu Indonesia itu juga sama kan, waktu perjanjian Linggarjati itu kita cuma dapat Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ya kita proses terus dalam perjuangan diplomatik. Kalau waktu itu Yasser Arafat menerima saran Gus Dur, ya sudah ada negara Palestina kan, sudah ada negara Palestina, dia bisa bertindak sendiri sebagai aktor internasional dan seterusnya. Sekarang karena statusnya yang problematis itu, sehingga Palestina juga tidak maksimal. Ya. Presiden Palestina Mahmud Abbas kan juga marah besar kan dengan Hamas gitu. Nah, kira-kira pendekatan perjuangan seperti apa sih yang paling realistis? Pendekatan yang relevan sekarang ya, yang saya maksud multilateral itu ya negara-negara yang ada sebagai komunitas internasional ini gitu, untuk memberi jalan keluar kepada nasib orang-orang Palestina ini atas nama kemanusiaan. Itu yang saya maksud pendekatan multilateral. Supaya tidak ada negara atau aktor yang dibiarkan bertindak sendiri semau-maunya. Kalau kita berharap misalnya Israel untuk engage untuk melakukan bargaining dengan Palestina, Palestina itu punya udah nggak berdaya, punya kekuatan bargain apa? Nggak bisa apa-apa. Yang bisa bargain ya masyarakat internasional ini untuk melahirkan satu konstruksi yang bisa menolong manusia-manusia Palestina sekali lagi atas nama kemanusiaan, bukan atas nama siapa untung, siapa rugi atau siapa lebih kuat, siapa lebih lemah. Gitu. Belakangan justru suara-suara pembelaan terhadap Palestina lebih bergema di negara-negara Eropa, Pak Kiai. Nah, sementara di negara-negara Arab justru hubungan terbuka dengan Israel
itu semakin luas ya. Palestina itu udah nggak jadi, sudah tidak menjadi semacam perekat pan-Arabisme. Terakhir Abraham Accord, sebelumnya ada Camp David, lalu ada perjanjian Oslo di Norway. Nah, kalau Kiai sendiri melihat apa realisme politik yang terjadi? Ini sekarang yang sampai katakan sebagai dukungan kepada Palestina itu kan dukungan masyarakat, dukungan publik. Betul. Atas nama apa coba? Apa alasan mereka mendukung Palestina? Yang di Eropa. Yang di Eropa, Amerika segala macam. Atas nama apa? Kemanusiaan. Nah sekarang yang kita serukan ini loh aktor-aktor ini yang presiden, yang raja, yang ini melihat mereka sebagai manusia gitu. Yang punya darah daging juga seperti kita semua. Gitu. Itu yang kita minta. Kalau nggak melihat mereka sedikit, emang butuh apa? Emang Saudi butuh apa dari Palestina? Nggak butuh apa-apa. Kita aja Indonesia butuh apa dari Palestina? Nggak butuh apa-apa kalau kita bicara soal misalnya kepentingan ekonomi, politik, militer, nggak ada yang butuh. Tapi ini manusia, gitu loh. Mari kita melihat mereka sebagai manusia. Atas nama kemanusiaan bicara ini. Makanya saya bilang kalau sampai masyarakat internasional gagal menemukan solusi bagi manusia Palestina ini, yang umat manusia ini gagal menjadi manusia. Ya. Pada 2018 itu kan Pak Kiai sempat berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Benyamin Netanyahu ya. Pada saat itu kesan seperti apa sih yang Pak Kiai tangkap? Ya pertama kan saya sendiri juga berpikir ya, ini mereka ini organisasi Yahudi nih mau bikin acara di Yerusalem. Kok ngundang saya? Emangnya mereka nggak tahu saya ini pengurus NU, organisasi Muslim terbesar di negara mayoritas Muslim terbesar yang tidak pernah ada suara apapun datang dari sini selain dukungan kepada Palestina toh. Ya, mereka yang ngundang saya. Ya pertama-tama waktu itu ya jangan-jangan memang masih ada elemen-elemen yang cukup optimis untuk tetap mempertahankan harapan tentang perdamaian, buka dialog. Ya. Nah pada waktu itu ya bisa dicek nanti ya, diskusi wacana tentang Palestina itu nyaris mati, nggak ada orang ngomong Palestina sudah, yang diomong ISIS, Al-Qaeda, ISIS, Palestina tidak ada di dalam peta wacana publik sama sekali. Nah sehingga saya melihat mungkin ada gunanya, tapi gimana? Ya itu kan masalah pelik jelas ya, ini gimana. Nah saya berpuluh tahun waktu di undangan disampaikan itu saya bilang saya belum bisa jawab, saya minta waktu, saya harus berpikir, harus berkonsultasi ke sana kemari. Saya pada suatu titik saya bicara dengan beberapa kiai, akhirnya saya punya gagasan untuk ya daripada saya yang ngomong, karena bukan Yahudinya sendiri aja suruh ngomong gitu. Saya tawarkan pada salah satu sponsor untuk gimana kalau sampean datang ke Indonesia ketemu sama kiai saya bilang, mau dia. Mau saya temukan langsung dengan Kiai Maimun Zubair, dengan Kiai Mustafa Bisri. Dan Kiai Maimun Zubair itu lama sekali, udah 4 jam. Sampai satu titik saya tanya kepada paman saya, Kiai Mustafa Bisri, gimana ini? Berangkat enggak saya? Sebelum tanya, nah kamu kalau di sana emang mau ngomong apa? Kata paman saya gitu kan. Ya, saya bilang ya itu kemarin Kiai Maimun udah bicara komprehensif, tuntas sekali tentang semua ini ya. Daripada saya mikir sendiri, saya omongkan aja yang disampaikan Kiai Maimun. Kata paman, ya sudah, sana berangkat. Nah, akhirnya saya baru. Apa poin-poin yang disampaikan oleh Kiai Maimun? Tentang keadilan, tentang kemanusiaan. Bahwa yang penting itu yang dibutuhkan untuk perdamaian itu adalah keadilan, nomor satu keadilan.
kemanusiaan. Kita ini beda-beda jalur beda-beda etnik, beda ras, jalur keturunan kita beda. Kita memang bicara sampai ke sejarah Nabi Nuh dan putra-putranya. Itu representasi Israel, Yahudi Israel. Yang datang ke Kiamun. Iya, salah satu sponsor yang undang saya. Dan yang menarik adalah unggahan dari Benjamin Netanyahu di akun X-nya ya. Dia merasa bahwa ini pertemuan yang spesial, mention langsung nama Pak Kiai dan merasa sangat bahagia bahwa orang bisa melihat negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas Muslim semakin dekat dengan Israel. Pada saat pertemuan itu sebetulnya apa sih yang Pak Kiai sampaikan kepada Netanyahu dan Netanyahu sampaikan kepada Pak Kiai? Iya, pertama kalau Netanyahu posting seperti itu, yaitu itu kan platform politik dia kan. Dia memframe ini sesuai dengan kepentingan politiknya, gitu. Karena pembicaraan itu sendiri kan pembicaraan tertutup yang tidak disiarkan. Gitu. Kalau disiarkan lebih bagus sebetulnya pada saat bicara itu, pada saat ketemu itu. Ini Netanyahu bicara macam-macam hal yang bisa ditawarkan oleh Israel kepada negara-negara termasuk Indonesia. Lalu nanya gimana dengan normalisasi hubungan. Saya jawab normatif saja, saya bilang saya tidak dalam posisi merepresentasikan pemerintah Indonesia. Saya tidak bisa ngomong apa-apa soal itu. Saya bilang gitu. Tapi menurut saya melihat keadaan yang ada di Indonesia sendiri, menurut saya sih pembicaraan tentang normalisasi dengan Indonesia itu tidak mungkin bisa dimulai sebelum ada titik terang bagi jalan keluar masalah Palestina. Saya katakan begitu. Apa reaksinya? Ya dia bilang mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Dia bilang gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan publik waktu saya di sana saya juga sampaikan saya di sini untuk Palestina. Saya ini. Kalau kesan yang kayak tangkap personalitas sosok Netanyahu kan banyak jadi pembicaraan ya, penjahat perang apa segala macam. Pada saat itu dia seorang politisi aja, ya dia memang orang atau... pinter banget lah, orang pinter tapi ya orang pinter itu bisa jadi apa aja. Yang susah jadi apa-apa itu kan orang goblok kalau orang. Oke, belakangan Mahkamah Internasional yang menyebut Netanyahu sebagai salah satu penjahat perang gitu yang harus diadili. Pakai pandangan seperti apa? Kalau Netanyahu, kalau secara politik jelas Netanyahu, apa yang dilakukan Netanyahu itu dan keputusan-keputusan politik itu bertentangan dengan kemanusiaan, itu jelas sekali. Gimana orang nggak bisa ngomong yang lain. Ya, nah dan itu fakta yang telanjang. Ya, kalau benar karena ini juga masih belum jelas. Kalau benar Hamas membunuh bayi-bayi kemudian dan itu juga sama saja bertentangan dengan kemanusiaan. Kalau benar. Ya, karena kalau soal tindakan Hamas pada 7 Oktober itu juga orang banyak yang bertanyakan karena tidak ada. Tapi bom jatuh, sekian orang mati, bangunan-bangunan hancur, ini fakta yang telanjang semua orang lihat dan itu jelas bertentangan dengan kemanusiaan. Pengadilan internasional itu ya, ICC itu ya, itu kan sama dengan pengadilan negeri kayak di sini ini. Ya, keputusan pengadilan itu kalau tidak ada paksa fisik yang sah, yang menerapkannya, ya nggak jadi apa-apa. Keputusan pengadilan kalau nggak dieksekusi oleh polisi dan lain-lain kan nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah sekarang kekuatan apa yang bisa mengeksekusi keputusan pengadilan internasional itu? Nah itu berarti soal politik
internasional yang keputusannya ada di tangan aktor-aktor politik global. Belakangan ini kan Presiden Prabowo Subianto kan juga mengeluarkan satu wacana yang relatif dalam tanda petik progresif ya, wacana untuk memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Nah, kalau dalam konteks perjuangan Palestina, Mas Kiai ngelihat gagasan Pak Prabowo ini seperti apa? Itu sama dengan Gus Dur bicara soal normalisasi itu. Ya, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu lah. Ini sesuatu untuk memulai pembicaraan. Gitu loh. Jadi kalau banyak yang salah paham. Kalau juga, sekarang nih, saya cerita juga. Saya kemarin bikin press gathering yang saya bicara dengan teman-teman jurnalis ya. Sekarang bayangkan Pak Prabowo datang ke Presiden Al-Sisi, lalu bicara, gimana enaknya ya Palestina ini ya. Kan Presiden Sisi paling ya jawabannya iya ya gimana ya. Lalu garu-garu kepala sudah nggak ada yang diomongkan lebih lanjut toh. Tapi kalau Pak Prabowo datang bilang, oke, saya siap kalau mau dibawa ke Indonesia, sini saya ambil orang Palestina. Buka itu perbatasan. Presiden Sisi kan lo, tar dulu kan begitu kan. Iya. Ini gimana? Ini soalnya gimana? Lah terus gimana? Kan gitu lalu ada pembicaraan berlangsung. Lalu gimana dengan negara ini negara itu ya? Berarti kita harus bicara dengan siapa lagi nih? Kan jadi ketemu ini apa namanya? Ada yang memulai ini. Path forward gitu ya. Karena kan kalau nggak ada judulnya kan nggak jadi omongan apa-apa. Saya kira begitulah. Karena Mesir sendiri kan sebagai yang berbatasan langsung dengan Gaza kan justru malah menutup perbatasannya di Rafah kan, melarang ya apapun juga itu nggak ada kepentingan gitu di sana yang Presiden Prabowo. Iya, tapi kan orang kan harus ingat juga kan tidak mungkin kita ngambil orang Palestina kayak nyiduk cendol gitu kan tidak bisa ya. Keluar dari sana gimana? Ngangkutnya pakai apa di mana? Ya itu berarti sekali lagi harus ada framework multilateral. Ya, terus terang saya sangat mengapresiasi, saya memuji manuver Presiden Prabowo soal ini. Karena ini manuver yang menurut saya cerdik ya untuk mencoba mendorong supaya ada proses terbentuknya multilateral framework untuk memberi jalan keluar bagi warga Palestina ini. Dan saya mohon Pak Presiden jangan berhentilah, mohon diteruskan ini. Nggak tahu gimana caranya supaya. Tapi kalau ada orang yang beranggapan, oh itu memang maunya Netanyahu, maunya Donald Trump mindahin warga Gaza. Mereka mau pakai cara apa coba? Dia paksa naik pesawat lalu ditendangi dari atas gitu, bagaimana kan? Nggak mungkin. Ya, maksudnya orang-orang di media sosial itu kan sama aja memindahkan orang yang lagi dijajah meninggalkan tanah airnya gitu. Ya kalau orang nggak mikir memang begitu. Sekarang bawa orang paling dibawa pakai apa? Gimana sih? Emang itu saya bilang kayak nyiduk cendol aja kan nggak bisa ini manusia sekian banyak gimana mudahnya. Ya harus bicara dengan banyak negara. Oke Amerika mau begitu, tapi kan yang lain nggak bisa ditinggal. Apa jaminannya? Harus bicara dengan Mesir, harus bicara dengan Saudi, dengan Iran, dengan yang lain-lain juga. Kayak kita masuk ke segmen NU dan tantangan politik kebangsaan. NU ini kan sering disebut sebagai, kalau dimetaforkan sebagai rumah besar umat Islam yang hangat tapi juga kadang di dalamnya penuh dengan perdebatan. Bagaimana sih Kiai sebagai Ketua Umum PBNU memastikan bahwa rumah ini tetap utuh, tetap hangat meski kadang penghuninya saling membanting pintu dan jendela? Ya sebetulnya enggak sedramatis itulah ya. Orang NU ini kalau sudah mapan sebagai orang NU itu pasti merasa bersaudara satu sama lain. Saudara bertengkar itu juga biasa, tapi kan bertengkar sebagai saudara. Kalau secara tradisi sebetulnya NU masih sangat kokoh untuk segala macam perbedaan pendapat gitu. Orang NU kayak saya ini
dimaki-maki oleh sesama orang NU ya gak gimana-gimana, ini saudara sendiri itu biasa lah. Dulu juga Gus Dur kan gitu juga, ya Gus Dur itu banyak juga orang NU yang marah-marah dan lain-lain, tapi yang saudara nyatanya juga walaupun sangat tidak setuju kepada Gus Dur, sangat tidak setuju kepada PBNU. Kalau ditanya sampean NU apa enggak, ya NU saya betul ya. Ya NU begitu itu. Saya kira ini karena memang NU punya kekuatan yang nyaris bersifat spiritual yang kemudian mampu memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang mengafiliasikan diri kepadanya. Saya kira begitu ya. Nah, memang tugas kepemimpinan di NU ini, khususnya kepemimpinan formal di dalam organisasi seperti PBNU dan saya sebagai ketua umum, ya pertama-tama mentolerir perbedaan apapun. Yang kedua, berupaya memberi gestur bahwa pengurus ini untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak saja. Nah, ya selebihnya adalah bahwa apabila terjadi pertentangan, ya kita setelah menjaga jarak yang sama dengan semua pihak, kemudian meminta supaya ada dialog di antara mereka yang berbeda dan tidak menjadikan perbedaan itu untuk membelah masyarakat, membelah warga. Itu yang kita minta. Dan itu sudah seperti apa? Seperti pekerjaan sehari-hari sebetulnya ya. Tapi kan kita bicara dengan manusia ya yang kadang mudah, kadang susah gitu ya. Tapi yang namanya tugas ya sudah. Jadi kalau ada suara-suara mau muktamar luar biasa itu simpan dulu ya. Ya siapa bisa menghalangi? Silakan aja. Tapi kan ya kalau cuma bersuara aja kan semua siapa aja bisa bersuara. Tadi kita bicara NU dan politik kebangsaan, sekarang NU dan politik praktisnya. Bagaimana sebetulnya relasi terkini antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang dibentuk sebagai wadah politik warga NU? Ya, partai politik itu bukan ya ini adalah persepsi-persepsi atau narasi yang sebetulnya tidak tepat ya, bahwa PKB itu didirikan sebagai wadah warga NU. Kalau dalam MOU-nya dokumen lahirnya PKB itu? Ya saya tidak tahu ada di mana itu, tapi saya terlibat, misalnya terlibat sendiri saya itu dalam diskusi mengenai ADRT dan lain-lain. Dan saya tahu pasti keputusan yang diambil dalam proses itu bahwa PKB harus dibentuk sebagai partai terbuka, bukan partainya NU. Itu jelas sekali. Saya terlibat. Itu yang ngetik saya itu, draftnya itu. Jadi saya tahu pasti. Nah, bahwa kemudian ada hubungan historis, memang iya, karena kemudian PBNU bentuk tim ini, tim itu untuk memproses pembentukannya, ya, memang iya. Tapi positioning PKB sendiri pada waktu itu adalah sebagai partai terbuka. Nah, memang kemudian ada semacam psikologi ya, bahwa ini NU yang bikin, ini harus ini dengan NU harus jadi satu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya dalam perkembangan seperti sekarang dan apalagi nanti dalam jangka panjang,
Menurut saya sih nggak bisa, bahkan tidak boleh NU punya organ politik semacam itu. Ya, kenapa? Pertama-tama karena sekarang kita tahu bahwa tidak semua orang NU itu PKB. Ya toh. Yang Golkar banyak, yang PDI banyak, yang PAN juga tidak sedikit dan lain sebagainya. Kedua, saya itu berpikir bahwa ada pengalaman-pengalaman negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang berbahaya kalau kita ikuti tracknya. Ya, contoh India. Di India itu ada organisasi keagamaan namanya RSS. Kepanjangannya susah dihafalkan, saya tidak hafal. Pokoknya ini organisasi Hindu India lah ya. Dan kemudian dia membentuk partai, namanya BJP itu. Nah, ini Bharatiya Janata Party, agak gampang dihafalin tuh. Nah, kemudian BJP ini mengembangkan ideologi namanya Hindutva, nasionalisme Hindu. Sedemikian rupa sehingga memang konsolidasinya efektif sekali. Karena atas nama identitas agama. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah krisis yang semakin memprihatinkan tentang diskriminasi terhadap minoritas oleh mayoritas Hindu yang dikonsolidasikan secara politik melalui BJP itu dengan ideologi Hindutva. Nah, karakternya kan sama. Ini RSS ini organisasi ormas Hindu. NU ini ormas Islam. RSS bikin BJP sehingga kemudian semua yang nggak mau, semua yang tidak Hindu itu ya dianggap sebagai ancaman gitu ya. Nah, kalau kita ngikutin track itu, ormas nanti yang bukan NU dipukuli di jalanan kan gimana, kan enggak boleh gitu. Jadi secara apa ya, secara ideologis ya saya menolak. Ya, saya menolak untuk membangun konstruksi adanya organ partai politik milik NU. Karena saya yakin bahwa keadaan seperti yang terjadi dengan RSS dan BJP itu harus ditolak, harus dicegah. Nah, maka ya kalau soal apakah NU memberikan dukungan mutlak kepada PKB, ya enggak bisa. Enggak bisa. Tapi apakah NU kemudian katakanlah memusuhi PKB, ya enggak. Ya, Jadi bukankah ketika dulu NU memutuskan untuk memisahkan diri dari Mas Yumi juga berangkat dari satu semangat bahwa memperjuangkan aspirasi politik kita itu kan yang yang banyak bisa saya baca dari pernyataan DKI Wahab. Sampean perlu baca lebih banyak karena sejarah itu tidak sederhana itu. Gitu ya. Sejarah itu lebih kompleks dan kemudian terbukti bahwa pilihan NU menjadi partai politik itu adalah pilihan temporer. Buktinya tahun 84 menyatakan, bukan tahun 79 sebetulnya sudah ada pernyataan kembali ke Hitoh, tidak lagi berpolitik. Itu berarti bahwa keputusan untuk menjadi parpol itu temporer. Karena konteks temporer yang spesifik. Ya. Ini bukan sesuatu yang merupakan konstruksi fundamentalnya NU. Oke, bagaimana hubungan antara Kiai dan juga PBNU dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran hari ini? Ya, saya kira ini sudah kita mulai sejak awal saya menjabat sebagai ketua umum ya, tentang positioning NU di hadapan negara dan aktor-aktor
politik termasuk pemerintah, bahwa NU ini harus lebih disiplin menjaga posisinya untuk tidak terlibat, ya, untuk tidak terlibat dalam kompetisi kekuasaan. Jadi tidak terlibat dalam politik untuk kompetisi kekuasaan, tetapi NU menyediakan diri beserta instrumen-instrumen organisasinya untuk mendukung agenda-agenda dari pihak manapun, terutama pemerintah, yang ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat. Intinya di situ. Maka sebetulnya dari sudut pandang kepentingan, ya NU akan selalu dalam posisi mendukung agenda-agenda pemerintah bagi kemaslahatan masyarakat apapun itu. Ya. Dan seperti halnya pada masa Presiden Jokowi dulu, pemerintah juga sekarang menyambut dengan sangat baik, ya, positioning NU ini, sehingga NU sekarang bisa menjalin hubungan kerjasama yang sangat produktif dengan semua elemen-elemen pemerintahan, ya, dengan kementerian-kementerian. Kita punya semua MOU dengan semua kementerian dan sudah banyak yang jalan gitu, karena kami sekarang buat mekanisme sedemikian rupa supaya MOU itu segera di follow up, ya, sehingga segera menjadi pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang real itu. Kita punya semua sekarang dan berjalan beneran kegiatan kerjasama dengan pemerintah. Tapi keliru tuh ya kalau ada anggapan NU udah nggak jadi anak emas. Enggak, masa pemerintah pakai anak emas segala. Mungkin kebutuhannya kali. Ya salah agenda, salah agendanya apa? Ya dulu itu juga memangnya NU jadi anak emas, enggak juga. Semua yang katakanlah merupakan bantuan dari pemerintah Pak Jokowi untuk NU diberikan juga untuk Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Pak Jokowi memberi bantuan, misalnya membangunkan gedung untuk perguruan tinggi NU. Pak Jokowi bangunkan gedung juga untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Iya. Sama aja gitu. Oke, kita balik lagi tadi ke hubungan antara NU dengan pemerintah. Pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu kan sempat ada rencana untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas, dan Pak Kiai menyambut rencana itu dengan sangat positif, dengan sangat terbuka, dan menyatakan dalam berbagai media dan forum juga bahwa ya memang kami butuh gitu. Nah, pertanyaan pertamanya sejauh mana sih sejauh ini follow up? Ya masih dalam proses. Jadi apa namanya, yang namanya tambang itu macam-macam kan, harus ada studi, ada ini macam-macam. Tapi pada dasarnya adalah bahwa kami melihat itu sebagai agenda pemerintah atau program pemerintah yang diperuntukkan bagi ormas. Ya. Ini sudah kami terima dan kemudian kami ikuti jalur yang dibuatkan oleh pemerintah untuk ini. Nah sekarang ini yang sedang berlangsung jalurnya itu, ya, harus ngurus surat ini itu, harus studi ini itu, harus melihat, karena itu tanah yang diperuntukkan, lahan yang diperuntukkan untuk penambangan itu kan lahan yang isinya macam-macam gitu ya, yang kita harus lihat dulu. Ini lahan kadang sudah ada yang punya, ada lahan yang kadang di atasnya ada ya hal yang menjadi hambatan dan sebagainya, itu kan harus dilihat dulu, sedang dalam proses sekarang. Well, kira-kira kalau bicara aspek kami butuh, rencananya kalau nanti berjalan ya program ini gitu, akan untuk apa Kiai? Peruntukan ya banyak hal untuk pesantren-pesantren sekarang, utama NU ini sendiri. Ya kami bisa selama ini kan NU ini kalau ingin
memperjuangkan resources bagi berbagai macam layanan untuk warga NU dan masyarakat umum, kami harus susah payah bicara pada aktor-aktor politik. Sementara sedikit sekali yang bisa kami create sendiri. Ya. Nah, dengan tambahan resources yang signifikan berupa penghasilan dari tambang ini nanti kalau sudah ada ya, saya tidak tahu juga butuh waktu berapa tahun. Saya sendiri bukan pengusaha tambang, nggak ngerti. Nah itu kita bisa macam-macam, banyak hal bisa kita eksekusi sendiri. Bantuan kepada pesantren, madrasah-madrasah dan lain-lain itu bisa kita wujudkan sendiri. Sekarang ini kan kami punya data, kami punya peta, tapi untuk mendorong supaya ada resources yang mengalir kepada layanan-layanan itu, ini butuh ya katakanlah perjuangan yang tidak sederhana ketika resources itu diharapkan datang langsung dari negara atau pemerintah. Gitu. Nah, kalau kamu bisa mengenerate resources sendiri, ya itu tentu lebih bagus. Sebetulnya hambatan terbesar di luar apa? Hambatan terbesar sejauh untuk ini? apa? Untuk tadi ya realisasi izin ormas, izin tambang untuk ormas itu. Ya saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya. Sekarang sudah ada izin wilayahnya ada, tapi prosesnya kan masih panjang. Sebenarnya. Biasanya katanya juga begitu. Ada yang bertahun-tahun, ada yang dan sampai. NU siap ya, kan banyak juga kritiknya. Tidak spesifik pada NU sih. Memang ormas bisa gitu mengelola tambang, yang dikelola sama orang tambang aja banyak lingkungan yang rusak gitu. Ya gampang kan sekarang, kalau soal itu kan gampang. Sekarang pertama bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah menerapkan satu set aturan yang seharusnya menjamin bahwa kerusakan yang timbul sebagai dampak penambangan itu bisa diatasi. Itu sudah ada sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana enforcement-nya. Dan kedua, kalau soal expertise keahlian. Ya, kita kan bisa ngundang orang, bisa hire orang dan lain sebagainya. Dunia banyak cara ya. Dunia seluas ini kok masa. Saya sendiri misalnya saya mau buka toko kan yang tidak mungkin saya tungguin sendiri. Metafor yang menarik lagi. Oke, kalau dalam konteks saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan ini, kira-kira kritik atau apresiasi apa yang sudah dicatat oleh Pak Kiai atau PBNU terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran sejauh ini? Ya, bukan soal kritik atau apresiasi ya, tapi apa yang saya lihat atau saya persepsikan mengenai agenda-agenda yang dibuat oleh Pak Prabowo ini, oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini adalah saya melihat ada sejumlah agenda transformasi yang dampaknya bisa fundamental. Ya. Misalnya perubahan dalam struktur birokrasi, itu jelas transformasi ya, dengan sekian kementerian-kementerian dan badan-badan yang baru, kemudian juga program-program baru yang diperkenalkan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan lain sebagainya yang transformatif. Semuanya dengan penjelasan tentang orientasi untuk meningkatkan kehadiran negara dan pemerintah bagi kemaslahatan masyarakat. Ya. Nah, pertama-tama bagi
kami, ya, pemerintah itu punya segala wewenang untuk membuat pilihan agenda dan strategi. Sudah jadi pemerintah, masa nggak boleh milih agendanya apa? Udah pemerintah kok gitu. Ya milih agenda, Udah diberi ya mandat oleh milih rakyat, strateginya, udah ada mandat untuk itu wewenang pemerintah. Menurut saya ya jangan diganggu itu wewenang. Nah, dan peran dari yang lain termasuk ormas kayak NU ini, pertama ya menyediakan diri untuk ikut memastikan bahwa benefit dari agenda-agenda itu sungguh sampai kepada masyarakat. Nah, kalau pengawasan dan lain-lain kan dilakukan oleh oleh lembaga-lembaga politik yang ada ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam upaya transformasi seperti ini biasanya pertama-tama yang dihadapi itu memang skeptisisme dari sebagian orang. Karena baru ya. Kalau ini barang baru, yang bener nih, gitu kan orang banyak ada lah yang mikir beneran nih. Kalau bergizi, gizinya kayak Bisa apa bener nih? nggak tuh? Bisa beneran ya, kayak gitu-gitulah ya. Saya tuh ngalami hal yang sama sebetulnya, karena kurang lebih yang saya lakukan sebagai ketua umum itu memang beberapa agenda transformasi. Dan saya menghadapi skeptisisme dari internal NU sendiri tentang itu. Nah, memang perlu waktu untuk meyakinkan ya, bahwa agenda ini memang dibutuhkan, workable, artinya bisa jalan dan hasilnya akan segera kita lihat sangat bermanfaat bagi organisasi. Ya. Saya waktu itu butuh sekitar setahun lah untuk meyakinkan dan membangkitkan seluruh Slogarde ini bekerja dalam agenda transformasi itu. Saya sendiri butuh waktu. Gitu. Nah, saya kira itu yang sekarang sedang secara sangat keras diupayakan oleh pemerintah ya untuk menjawab skeptisisme. Siap. Kedekatan Pak Kiai dengan almarhum Gus Dur. Nah, salah satu yang cukup diingat publik itu kan adalah pengalaman ketika Kiai ditunjuk oleh Gus Dur menjadi salah satu juru bicara presiden. Nah, namun publik mungkin belum banyak yang tahu sebetulnya bagaimana sih cerita di balik layar penunjukan Pak Kiai Yahya sebagai juru bicara Gus Dur pada saat itu. Ya, saya dipanggil, disuruh jadi juru bicara dan ya karena saya tidak mungkin menolak ya saya bilang ya gitu saja. Ya, walaupun pada waktu itu saya juga tidak tahu pekerjaannya apa, tapi pokoknya disuruh jadi juru bicara ya iyalah gitu. Apalagi yang nyuruh Gus Dur jadi ya saya iya aja gitu. Alasannya apa ya saya sendiri juga nggak tahu. Jadi, ya. Nggak ada spesifikasi untuk menjelaskan bidang keagamaan atau nggak ada gitu? juga. Nggak ada juga. Ya, nggak ada juga. Saya malah curiga mungkin saya ditunjuk karena saya ini ponakannya temannya Gus Dur dan temannya ponakannya Gus Dur. Jadi mungkin karena itu, yang lain-lain. Ponakan Gus Mus ya? Saya tidak punya kredensial, tidak punya. Gus Dur ini kan dikenal sebagai tokoh yang gaya komunikasinya itu kerap memicu kontroversi. Kemudian banyak orang menganggap bahwa kontroversi itu justru dipicu oleh pernyataan-pernyataan yang melampaui zaman gitu. Misalnya beliau ketika pada masa-masa awal reformasi sudah mendahului pernyataan sikap mengenai permohonan maaf kepada katakanlah para korban G30S, lalu juga kemudian mewacanakan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Terus juga yang kontroversial juga menyebut DPR sebagai taman kanak-kanak. Sebagai juru bicara bagaimana sih waktu pada masa itu Kiai memahami strategi komunikasi politik dari pernyataan-pernyataan Gus Dur itu? Gus Dur itu salah satu senjata politik utamanya memang pernyataan-pernyataannya untuk memicu diskusi, untuk memicu
negosiasi dan proses-proses politik yang diperlukan supaya ada yang bergulir menuju jalan keluar dari masalah-masalah. Saya kira itu. Dan pernyataan-pernyataan kontroversial Gus Dur itu ya bukan soal apakah pernyataan itu lalu otomatis menjadi sesuatu yang terrealisasi. Ya. Tapi pernyataan itu lalu memicu bergulirnya satu proses tertentu sehingga masalah-masalah bisa lalu menemukan jalan keluarnya. Ya, saya kira itu. Nanti kalau soal misalnya pernyataan tentang normalisasi hubungan dengan Israel misalnya, ya ini untuk memicu pembicaraan tentang itu, gitu, supaya masalah ini tidak didiamkan oleh semua orang sehingga tidak ada solusi apapun dari masalah yang ada. Saya kira itu. Pak Kiai pernah mengatakan ya dalam satu kesempatan bahwa ketika dalam forum-forum ngobrol informal Gus Dur pernah cerita bahwa segala keputusan kebijakan yang beliau ambil sebagai presiden itu selalu didasari pertimbangan kaidah-kaidah fikih. Nah, iya. Dialog pada masa itu. Ya kalau contoh apa yang terjadi pada waktu itu mungkin ya tidak mudah saya mengingatnya ya, tapi tanpa saya bertanya beliau, karena beliau juga tahu tentang bagaimana respons publik terhadap pernyataan atau kebijakan beliau, lalu beliau cerita saja, saya begini karena ada kaidah ini, begini karena ada kaidah ini. Yang paling intens, mungkin menegangkan sekali buat saya pada waktu itu adalah ketika Gus Dur tidak mau keluar dari istana setelah sidang istimewa itu. Saya dipanggil dan beliau mengatakan saya tidak akan keluar dari istana ini karena istana ini adalah medan pertempuran. Kita melakukan semua yang kita lakukan ini dengan niat jihad fisabilillah, dan medan pertempurannya adalah istana ini. Dan sampai sekarang tidak ada fakta absolut yang menunjukkan bahwa kita pasti kalah. Maka meninggalkan istana ini adalah sama dengan lari dari medan pertempuran, dan itu dosa besar. Nah, sehingga beliau bertahan, dan saya sendiri juga lalu tidak berani keluar dari istana karena takut kena hukum lari dari medan pertempuran itu. Sampai satu titik Gus Dur kolaps karena kesehatan beliau. Nah, begitu sehari 2 hari kemudian beliau pulih kembali, saya dipanggil lagi. Beliau mengatakan ini ada elat baru ini. Hukum itu ditetapkan menurut elatnya. Beliau sebut satu kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan adaman. Jadi kalau ada elat tertentu bisa menghasilkan hukum tertentu. Nah, ini ada elat baru. Beliau katakan saya ini sakit. Dan karena sakit saya ini campur aduk, kompleks. Di dunia ini enggak banyak yang bisa merawat saya. Yang ada salah satunya adalah rumah sakit John Hopkins di Boston, Amerika. Maka saya ini mau berangkat ke sana untuk berobat karena saya sakit. Bukan karena saya mau lari dari medan pertempuran. Ada satu momen yang cukup dramatis yang belakangan juga viral di media sosial adalah ketika Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, dan di visual itu ada Pak Kiai di sebelah Gus Dur. Bisa diceritakan mungkin bagaimana sih sebetulnya nuansa batin yang Pak Kiai tangkap di dalam kebatinan Gus Dur hingga mengeluarkan dekret itu? Ya, jelas bahwa pada waktu itu Presiden menghadapi situasi yang kompleks dengan resiko-resiko
konsekuensi-konsekuensi yang besar dan ada pilihan-pilihan apa yang hendak dilakukan. Beliau harus membuat pilihan. Nah, saya ingat waktu itu beliau minta waktu untuk berpikir. Nah, beliau masuk ke kamar dan kemudian beberapa jam kemudian keluar dengan keputusan untuk membuat maklumat itu. Maklumat. Ya. Membubarkan DPR, Ya, beliau membubarkan diktekan, Golkar. ya, beliau diktekan. Kemudian diketik, ya. Isinya memang membubarkan DPR MPR, membekukan Partai Golkar sampai ada keputusan Mahkamah Agung Dan menyelenggarakan pemilu. dan menyelenggarakan pemilu dalam setahun. Itu isinya. Ya seperti itu aja. Itu pilihan beliau. Beliau mendiktikan sendiri kepada Sekretaris Presiden waktu itu Pak Abdul Manan, ya. Yang memang teman lama beliau. Setelah jadi lalu diserahkan kepada Gus Dur untuk ditandatangani. Setelah tangan lalu bilang, ya sudah nanti kamu baca. Pak Manan suruh baca. Ya, Pak Manan bilang, duh aku ini nggak tegaan nih, man. Ya aja gimana katanya. Terus akhirnya ya sudah ya yang baca. Akhirnya saya disuruh baca. Tapi mungkin generasi hari ini banyak yang belum tahu ya, apa sih sebetulnya alasan-alasan di balik kenapa ada pilihan-pilihan itu dalam membubarkan DPR dan MPR dan membekukan Partai Golkar. Secara politik, apa tujuan yang hendak dicapai oleh Gus Dur? Ya, orang bisa membuat studi yang dalam ya tentang bagaimana dinamika reformasi pada waktu itu. Sekarang juga banyak orang bicara bahwa reformasi yang dilakukan, yang bergulir pada waktu itu sebetulnya tidak dianggap tidak sungguh-sungguh merupakan reformasi yang substansial karena aktor-aktor yang menentukan masih aktor-aktor lama, ya. Dan kalau bicara tentang instrumen politik dari aktor-aktor lama yang paling institusional adalah Partai Golkar, saya kira kayak gitulah ya. Nah, sementara Gus Dur menghadapi ancaman penentangan oleh DPR MPR. Ada perdebatan mengenai alasan masing-masing, ya. Tapi yang jelas kan Gus Dur berhadapan-hadapan dengan DPR, Presiden berhadapan-hadapan dengan DPR MPR. Nah, maka dalam perspektif Presiden, ya, apa yang positioning yang dibuat oleh DPR MPR itu dianggap sebagai makar. Gitu. Maka dengan kekuasaan Presiden, Gus Dur katakanlah menuntut pemilu ulang. Gus Dur membuat klaim bahwa DPR MPR ini sudah tidak memenuhi aspirasi rakyat yang sesungguhnya, minta pemilu ulang dan yang ada ini harus dibekukan, kira-kira begitu. Dan akhirnya kan sejarah mencatat bukan DPR yang akhirnya bubar, tapi justru Gus Dur yang dimaksudkan. Nah, apa istilah situasi seperti ini tuh sudah dihitung belum sih oleh Gus Dur? Ini sebenarnya sudah dihitung oleh Gus Dur. Ini kan politik itu kan bukan soal hanya adu argumentasi saja, tapi juga soal adu kekuatan dengan macam-macam resources, baik resources ekonomi, resources militer dan lain sebagainya. Jadi sederhananya mungkin beliau ingin membuat dokumen sejarah mengenai apa yang terjadi dan selanjutnya ya terserah kepada generasi berikutnya untuk berpikir dan memahami apa yang berlangsung waktu itu. Nah, beliau
sering mengatakan ya nanti sejarah yang akan membuktikan. Sering mengatakan begitu. Itu kan waktu saat sidang istimewa MPR untuk memakzulkan Gus Dur itu kan banyak sekali pendukung beliau dari Jawa Timur ya, yang kemudian berkumpul di sekitar istana gitu. Tapi dan bahkan kalau di media-media itu kan itu mereka siap mati untuk Gus Dur gitu. Tapi kemudian Gus Dur memilih pilihan politik meminta mereka pulang kembali ke tempatnya masing-masing gitu, karena dalam narasi yang diceritakan pada saat itu tidak ada kekuasaan yang seharga dengan nyawa. Kira-kira pelajaran politik, etika politik semacam apa yang hendak disampaikan Gus Dur dengan pilihan yang kalau soal kekuasaan nggak usah lah pakai nyawa gitu, pakai yang lain aja gitu. Ya, memang dari laporan-laporan memang ada resiko bahwa resiko terjadinya kekerasan. Maka beliau perintahkan pada orang-orang yang datang berkumpul itu untuk pulang. Gitu. Iya. Ya, karena beliau juga ya kalau mau bertahan ya bertahan, nggak usah pakai nyawa gitu. Kalau memang harus turun ya turun aja, nggak usah pakai nyawa juga. Gitu. Kiai ini belakangan ini ramai di media sosial dan saya ingin Kiai menonton satu video dan kemudian mereaction, dan video ini selalu dikait-kaitkan dengan NU. Is wonderful. Oh, Manchester is wonderful. Jangan pun manusia, semut pun ngejar kufron, betul nggak? Kenapa? Wah, semut pun ngajak daratan, diajak ngobrol. Assalamualaikum. Fi inna sya'adariya mafin mau. Semut pun sampai berdialog dengan kufron. Apalagi yang hidup di mana-mana. Apa kufron? Ya itu Kiai beberapa potongan-potongan yang viral di media sosial dan yang menarik. Banyak komentar-komentar yang mengait-ngaitkan dengan NU. Saya itu sebetulnya ya nyaris tidak pernah sempat untuk pegang HP ya. Tapi begini, ya NU memang berkembang. Dulu NU itu organisasi yang sangat eksklusif. Untuk menjadi anggota itu sulit sekali. Kalau tidak mendapatkan pengakuan yang universal tentang kapasitas keulamaan itu sulit untuk menjadi anggota. Tapi kemudian berkembang, NU berubah konstruksinya menjadi organisasi yang lebih massal. Dan karena kiai-kiai ini punya pengikut-pengikut, ya kemudian tiba-tiba jadi gede. Makanya NU jadi partai itu langsung dapat 18% kan. Nah ini terus berkembang. Ragam pengikut kiai juga semakin macam-macam. Ya. Kemudian platform untuk mengekspresikan gairah keagamaan dari masyarakat juga berkembang macam-macam. Nah, sekarang kita dapat laporan dari LSI misalnya bahwa tahun 2005 orang yang mengaku NU itu sudah 27% dari populasi. Tahun 2005 tuh. Lalu 2023 LSI lagi survei, hasilnya 56,9% populasi mengaku NU. 18 tahun ini berlipat 2 kali gitu. Saya sendiri tuh sebetulnya ini orang dari mana gitu. Dan mereka ini lalu
ikut NU karena apa? Itu ada afinitas apa sehingga mereka ikut NU, dan platformnya jadi beragam sekali. Sekarang media-media untuk apa istilahnya pertemuan massal itu juga macam-macam. Mereka kan dalam video itu terlibat sebagai kerumunan kan. Oh, iya. Mereka Konteksnya berkerumunan. berkerumun. Ya pengajian kan kerumunan. Ya saya kira mereka ini senang sambil yakin bahwa begitu itu ada pahalanya kan gitu, kira-kira begitulah ya. Tapi kami lalu berpikir bahwa ya ini tidak boleh hanya berhenti di situ gitu. Ya. Positif negatif itu soal gimana kelanjutannya gitu. Nah, maka mari kita buat kelanjutan yang positif, misalnya dengan membuat platform pertemuan-pertemuan yang kecil-kecil, tapi untuk memberikan pemahaman keagamaan yang lebih intensif, yang lebih banyak lah kepada warga ini, sehingga mereka ngertinya agama bukan cuma dari platform-platform massal itu, tapi ada pengajaran yang mendalam. Nah ini sedang kita bangun sampai ke bawah. Kemarin saya sudah umumkan instruksi agar diluncurkan gerakan pesolatan. Dia mengajarkan kepada warga masyarakat di bawah tentang sholat. Gitu. Mulai dari bagaimana mensucikan diri, ya, bagaimana melaksanakan sholat dengan benar gitu. Itu sudah akan jadi modal yang luar biasa besar untuk masyarakat kalau itu bisa kita jalankan dengan baik. Ini sekarang sedang diluncurkan beberapa daerah sudah mulai menjalankan di tingkat desa dengan kreasi mereka masing-masing. Kemudian kami juga siapkan sejumlah peralatan untuk itu, misalnya membuat video tentang pesolatan supaya nanti ditayangkan dengan supervisi dari kiai atau santri senior di kumpulan-kumpulan kecil itu untuk intensifikasi. Ya. Karena tidak boleh berhenti di situ. Kalau platform massal kayak yang di video tadi itu kan ya isinya bisa segala macam. Tapi bahwa mereka itu katakanlah ingin ikut datang ke situ itu dengan sedikit banyak dengan motivasi agama, saya kira perlu dihargai. Ya. Dan kita harus pikirkan gimana lanjutannya kan gitu. Oke, teman-teman, demikian pembicaraan saya dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf. Sampai jumpa di program bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.